Jantungku seolah terhempas saking kagetnya. Wajahnya jelas menoleh ke arahku dengan senyum yang aneh. Kedua bola matanya membulat tanpa berkedip terus menatapku. Astagfirullah, pocong! Sukardi Pohon Rindang. Halo guys, sobat pohon rindang. Berjumpa lagi bersama saya Sukardi TB. Kali ini aku akan baca cerita horor yang ditulis oleh Bella Jasmine dengan judul Pocong Nunggu Angkot. Tahun 2009, pukul 10 malam, Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta telah sepi. Sangat enggan aku menutup outlet untuk pulang, karena di luar turun hujan deras. Rasanya, kalau boleh aku ingin menginap di bandara. Tapi aku takut nanti dikira gelandangan. Kutengok lagi dinding kaca yang berdiri kokoh di belakang outlet tempatku bekerja. Hujan masih turun dengan derasnya. Mbak, kenapa belum tutup? Yang lain sudah pada tutup. Sapa Iwan, salah satu karyawan penerbangan domestik yang sering nongkrong di outletku. Buru-buru juga buat apa bang? Di luar masih hujan deras begitu. Sahutku menggerutu. Kulihat beberapa karyawan outlet lain masih berdiri di tepi teras menanti hujan reda. Usai menutup outlet, aku terlebih dulu ke toilet yang terdekat. Tapi setelah tiba, aku terpaksa menghela napas kesal. Toilet telah ditutup. Terpaksa aku menuju toilet di bawah tangga anjungan yang berada di ujung bangunan terminal ini. Koridor yang menuju ujung blok F nampak lengang dan sunyi. Hanya sesekali kulihat beberapa petugas keamanan yang melintas. Tak siang tak malam, blok ini memang sepi. Karena hanya ada 2 penerbangan domestik di blok F ini yang masih aktif dan penumpangnya tak banyak, sisanya merupakan penerbangan internasional. Tak lama kemudian aku tiba di toilet. Suasana toilet sangat sunyi, bahkan telingaku serasa berdengung karena terlalu sunyi. Aku pun tak sudi berlama-lama berada di toilet ini. Kulihat semua pintu toilet terbuka. Aku pun masuk ke salah satunya. Kudengar ada suara air mengucur, entah dari toilet yang mana. Aku pun bergegas menunaikan hajatku dan cepat-cepat keluar dari bilik toilet. Kucuran air masih terdengar. Saat kulihat ke arah pintu-pintu bilik toilet yang terbuka, melalui kaca wastafel, tiba-tiba pintu bilik toilet yang berada di tengah tertutup dengan cepat. Jeduk. Pintu tertutup dengan keras. Jantungku seolah terhempas saking kagetnya. Aku pun langsung setengah berlari keluar dari toilet. Nafasku memburu tak karuan, hingga aku tak sadar ada seseorang yang berdiri tak jauh dariku, tengah memperhatikanku. Seorang wanita memakai seragam pramugari sebuah maskapai yang berwarna oranye. Nampak berdiri menyandar pada pagar di teras bandara. Wajahnya jelas menoleh ke arahku dengan senyum yang aneh. Kedua bola matanya membulat tanpa berkedip terus menatapku. Aku pun membalas senyumnya dengan enggan, sambil berdiri tak jauh darinya. Akhirnya ada teman, pikirku. Namun kehadirannya seolah justru membuatku bergidik ngeri karena tatapannya tak kunjung lepas dariku dengan senyum yang mengerikan. Ia tampak tak bergeming, hanya terus menatapku dengan senyuman anehnya. Tak lama kemudian, sebuah angkutan umum khas bandara yang sejak tadi kutunggu pun muncul. Aku pun mengacukan jari telunjukku sebagai isyarat agar angkutan umum itu berhenti. Namun, saat aku menepi, angkutan umum yang bertuliskan Satya tersebut justru kembali melaju dengan kencangnya. Woi, teriakku kesal. Padahal hanya ada 2 orang di dalam angkutan umum tersebut. Dengan hati kesal, aku kembali ke tempatku berdiri. Dan pramugari itu masih di tempatnya dengan tatapan dan senyuman yang mengerikan. Hampir 10 menit berlalu aku menunggu. Tak lama kemudian angkutan Satya kembali muncul. Di tengah hujan yang mulai reda, aku berlari kecil menghampiri angkutan yang hampir menepi. Cepat mbak! Sergah sang sopir angkutan. Tatapan matanya tak berkedip menatap ke arah tepi dengan ekspresi ketakutan. Itu satu lagi bang, tunjukku ke arah pramugari itu. Hi! Sang supir justru bergidik sambil langsung tancap gas. Beberapa penumpang pun nampak mengucap istighfar sambil menatap ke arah tepi. Aku pun penasaran,
Apa yang membuat mereka bergidik ngeri seperti itu? Beberapa detik kemudian, aku pun turut beristighfar dengan keterkejutan yang luar biasa. Astagfirullah, pocong! Aku pun menatap tempat pramugari tadi berdiri. Namun, sang pramugari telah berubah menjadi sosok pocong yang mengerikan. Pocong itu terus menatap angkot yang melaju, kemudian terbang ke atas anjungan. "Mbak, sudah lama nunggu di tempat tadi?" tanya sang sopir. "Lumayan bang," sahutku. "Memangnya nggak sadar kalau di sebelah mbak ada pocong?" timpal salah seorang penumpang wanita yang duduk di hadapanku. "Saya tadi lihatnya bukan pocong, tapi pramugari salah satu maskapai penerbangan nih ya," sahutku lagi. "Loh, maskapai itu kan sudah nggak ada mbak. Armadanya banyak yang kecelakaan, akhirnya bubar," cerita singkat seorang penumpang laki-laki yang duduk di sudut. "Selama ini jarang sekali ada calon penumpang nunggu di situ. Lain kali hati-hati mbak, jangan nunggu angkutan di tempat itu lagi, angker," nasihat sang sopir. Aku pun bergidik ngeri, mengingat baru saja aku membalas senyum sesosok pocong yang berdiri berdampingan denganku. Wih, bayangkan Anda ada di posisi mbak ini, bagaimana, mengerikan kan? Oke guys, itulah tadi cerita pocong nunggu angkot yang ditulis oleh Bella Jasmine. Semoga membuat Anda merinding. Baik, bagi yang memiliki tulisan misteri, mistis, horor, atau yang menyeramkan lainnya, silakan DM ke @sukarditb ataupun komen di bawah sini. Baik, sampai jumpa. Salam merinding.